Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini ya kita akan kuliah ya. Kuliah gene kesehatan kalian ya dengan materi endapan porfiri ya. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang endapan-endapan apa saja yang terbentuk pada fase mematik cair ya. Umumnya adalah mineral-mineral yang memiliki resistensi yang tinggi ya, seperti nikel ya, nikel sulfide, nikel sulfida, tembaga ya, chromite, PGA ya, magnetite dan lain-lain ya. Jadi saya harap direview kembali ya, jangan sampai lupa. Oke, pada hari ini ya kita akan membahas materi tentang endapan porfiri ya. Jadi mungkin sudah akrab ya, mungkin adik-adik sudah akrab ya, istilah endapan porfiri ya. Jadi adalah salah satu endapan penghasil mineral tembaga ya, dan juga emas. Oke ya, jadi pendahuluannya, endapan porfiri adalah suatu endapan primer ya atau hipogen yang berukuran relatif besar ya dengan kadar rendah sampai medium ya. Pada umumnya dikontrol oleh struktur geologi ya, dikontrol oleh sensor kekar. Kedua, secara spasial dan genetik berhubungan dengan intrusi porfiritik felsik sampai intermediate ya. Ingat ya, kalau endapan mematik cair kemarin ya, range batuan host rocknya itu dari ultramafic sampai mafic ya. Sedangkan kalau porfiri ya, itu range-nya felsic sampai intermediate. Kemudian tekstur porfiritik adalah kristal-kristal kasar ya, atau disebut juga dengan penokris ya, pada masa dasar atau matriks yang halus ya. Jadi kenapa dinamakan dia endapan porfiri ya? Karena memang teksturnya porfiritik. Nah, ya, porfiritik dia dijumpai ya atau bisa diindikasikan ya dengan hadirnya kristal-kristal kasar atau penokris. Ya, berarti kalau mungkin kita sudah belajar di geologi, ya, geologi fisik atau dasar, ya, berarti kalau dia kristal-kristal dasar, ya, kristal-kristal kasar ya, berarti proses pembentukannya relatif sangat dalam, ya, relatif sangat dalam. Oke ya, jadi di mana letak kedudukan ya? Ini adalah suatu sistem hydrothermal ya. Nah, berarti porfiri dia relatif lebih dalam ya. Kalau epithermal dia berada lebih ke permukaan ya, dia di bawah epithermal ya, relatif masih berasosiasi dengan magma ya, magma yang sangat pekat ya, porfiri. Oke, Oke, pada endapan porfiri ya, umumnya kandungan emas atau AU dalam endapan porfiri itu lebih dari 0,4 ppm. Ya. Keberadaan emas atau AU dapat sebagai byproduct ya dari tembaga ya, atau AuCu-nya sebagai byproduct ya, atau AU-nya sebagai target utama ya. Jadi keberadaan emas ya di suatu endapan porfiri itu bisa uh, karakteristiknya bisa berbeda ya, bisa dia sebagai target utama ya atau mineral utama yang menjadi target, atau dia sebagai asosiasi ya, itu tergantung dari karakteristik di setiap endapan ya. Jadi walaupun porfiri ya antar satu region ya, misalkan di porfiri di daerah Afrika dengan porfiri dengan di Grasberg ya, itu bisa berbeda ya karakteristik asosiasinya ya, walaupun dia satu endapan. Kemudian jika endapan AU pada endapan porfiri lebih dari 1 gram ton ya, maka sering disebut sebagai gold rich porphyry deposit ya. Jadi jika dalam endapan porfiri itu kandungan AU-nya kurang lebih dari 1 gram per ton, itu sudah disebut dia kadarnya sangat tinggi. Ya. Jadi berbeda dengan mineral emas ya,
emas yang ada di vein. Ya. Kalau kita berbicara vein, dia relatif bentuknya pipih ya, dan dimensinya juga lebih kecil ya. Tetapi dia umumnya memiliki AU yang relatif lebih tinggi kadarnya per setiap ton batuannya. Ya, berbeda kalau porfiri ya, memang dia dimensinya besar ya, dimensinya sangat luas ya, secara volumetrik juga tinggi ya, tetapi uh, satu uh, uh, satu tonnya ya mungkin di bawah ya, di bawah kadar emas uh, yang bertipe urat ya, gitu. Jadi contohnya di Grasberg ya, Grasberg mengandung rata-rata 1,5 gram per ton AU. Oke ya, jadi ini kalau kita kembali ke konsep dasar porfiri ya, kenapa dibilang porfiri ya, teksturnya porfiritik ya, kristal-kristal kasar ya, atau penokris ya pada masa dasar metrik halus ya. Ini adalah penampakan biji ya, biji yang ada di porfiri ya. Bisa Anda lihat ada kristal kasar ya. Jadi kalau dilihat nih banyak sekali mineral, ada mineral kuarsa ya, mineral kuarsa yang uh, bisa dilihat secara mikroskopis ya. Oke, jadi kita masuk ke tatanan tektonik ya dan penyebarannya. Pada umumnya endapan-endapan porfiri tersebar luas ya di dunia pada jalur-jalur metalogenik provinsi yang memanjang dan dangkal. Ya. Kemudian pada umumnya endapan-endapan porfiri berasosiasi dengan belt atau jalur orogenik ya pada Mesozoik dan Cenozoik di Western North dan South America dan di sekitar jalur Pasifik pada kepulauan di Southeast Asia. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penyebaran endapan porfiri ya, jadi dia tidak hanya berada pada tatanan konvergensi ya, jadi dalam artian konvergensi antara lempeng benua ya, pertemuan lempeng benua dan lempeng samudra, tetapi dia juga hadir ya, hadir dalam bentuk orogenik ya. Nah, kalau kita lihat pengertian orogenik ya, suatu proses pembentukan ya, pegunungan lipatan ya, atau sesar yang diikuti oleh proses metamorfisme ya, pelupuran batuan dan erupsi gunung api ya. Jadi ada juga yang mengatakan orogenic belt ya. Jadi suatu jajaran ya atau busur sabuk ya yang terletak pada suatu sistem ya atau suatu jalur yang terbentuk akibat dari perlipatan atau deformasi-deformasi lain akibat dari pergerakan lempeng. Nah, ya, jadi collusion ya. Jadi pertemuan antara lempeng benua dan lempeng benua ya yang mengakibatkan collusion ini disebut juga dengan orogenik ya. Jadi tidak hanya proses konvergensi aja ya, tetapi daerah-daerah yang intensif terhadap proses orogenik ya, contohnya juga di Indonesia ada di Papua ya. Jadi endapan-endapan di Grasberg, ya, endapan yang ada di Grasberg itu tidak lepas dari proses orogenik. Oke, ya. Kemudian ada juga endapan porfiri CU umumnya terbentuk pada zona bagian ya bawah satu andesetik strato vulkano yang berhubungan dengan subduksi pada busur kepulauan dan busur benua ya. Nah ini yang saya bilang barusan ya. Jadi dia umumnya berasosiasi pada andesetik strato vulkanus yang berhubungan dengan subduksi ya. Endapan porfiri ya MO ya. Nah, jadi selain ada dominasi ya endapan porfiri yang mengandung mineral utama Cu ya, ada juga endapan porfiri yang mengandung logam MO ya. Umumnya berasosiasi dengan anorogenic batu granit yang terbentuk pada kerak benua ya, khususnya pada zona Tegalangan. Kemudian beberapa endapan porfiri molybdenum ya, porfiri tungsten molybdenum dan porfiri logam SN ya, terbentuk pada kerak benua yang sangat tebal yang berhubungan dengan collusion. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada proses orogenik ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi logam-logam yang berasal ya dari berasal logam-logam yang
menjadi sumber ya bagi deposisi endapan porfiri, ya, yaitu berasal dari partial melting ya, bisa dilihat uh, ya, kemudian bergerak ke atas ya dan membentuk volcano ya, continental volcano arc. Nah, ya, ini adalah bentuk-bentuk proses ya pembentukan porfiri ya. Ada subduction ya, collusion, delamination, ya, post subduction extension. Jadi ini adalah penyebaran ya, penyebaran porfiri dunia ya. Bisa dilihat yang di titik-titik merah. Jadi memang pada daerah perbatasan lempeng ya, di daerah Clyde movement memang potensi endapan porfiri sangat tinggi ya. Jadi bisa dilihat ya di Indonesia ya, lumayan banyak penyebarannya. Oke, jadi ini adalah endapan hidrotermal ya. Salah satu adalah porfiri, bisa dilihat penyebarannya ya dari Pulau Sumatera ya. Jadi memang di mana ada asosiasi gunung api ya di situ ada potensi ya, di pusar vulkanik ya. Ya, jadi di Sunda Banda ya, di busur Sunda Banda ya, kemudian sentra Kalimantan Arc ya, North Sulawesi. Jadi memang di daerah vulkanik Sumatera ya dan Jawa dia sangat banyak. Nah ini salah satunya ada ya yang sudah beroperasi ya di jajaran pegunungan barisan ya, ada Martabe, Lebong Dowo ya, Lebong Tandai, Cibaliyung, Gunung Pongkor ya, Gunung Giri dan lain-lain. Bisa Anda lihat ya. Ini di Batu Hijau ya, di Batu Hijau. Hijau Elang di Papua ya diwakili dengan Grassberg ya. Di Sulawesi ada Tokatidung ya, emas ya. Kemudian di Halmahera ya, di Gosowong. Jadi ini ya, jadi seperti kita lihat ya, jadi memang proses atau kedudukan porfiri ya. Jadi memang dia sudah relatif ke permukaan ya, walaupun dia tidak sampai ke permukaan sekali, tetapi dia sudah ada interaksi ya dengan air meteorit. Ya, jadi pada endapan porfiri ini ya, dia juga sering berasosiasi dengan skarn. Nah, skarn. Makanya kalau di Freeport itu ya, porfiri ya, endapan porfiri ya dia berdampingan ya dengan endapan skarn. Jadi secara sekilas ya endapan skarn ini adalah endapan yang terbentuk akibat interaksi larutan magma ya, larutan magma ya, yang berinteraksi dengan batuan yang berkomposisi karbonatan, maka dia akan menghasilkan mineral-mineral, bahan mineral, salah satunya adalah bahan emas. Ya. Kemudian dari asosiasi ya. Jadi kalau kita berbicara pada endapan porfiri, dia sangat berkaitan dengan degasi, dengan gas, dengan volatilitas yang tinggi. Jadi akibat dia memiliki volatilitas yang tinggi, maka dominasi gas di sini sangat tinggi. Nah,
akibat gas yang sangat tinggi, maka akibat tekanan dari gas tersebut muncullah fracture-fracture. Ya. Makanya pada endapan porfiri ini sangat intensif dengan hadirnya fracture. Kita lihat dengan ukuran yang besar dan dikontrol oleh struktur, ya, range, ya, inlet, ductwork, crackle zone, dan break shape pipe, ya, dapat dijadikan dasar ya atau membantu kita untuk membedakan endapan porfiri dari beberapa jenis lain. Jadi memang perbedaan ya mineral porfiri dengan tipe endapan lain memang dia sangat dominasi dari struktur geologinya sangat intensif di sini. Ya, bisa jadi dengan hadir yang stockwork yang banyak, ya, crackle zone dan break shape pipe. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya, ini adalah bagian dari saya bilang tadi ya, endapan porfiri yang ada di Grassberg, daerah Papua, Indonesia. Jadi terbagi menjadi beberapa bagian ya, ada grassbergnya ya, kemudian grassberg blockade, ya, kucing liar ya, airsbergnya. Ya. Jadi ini di penamaan ini dikarakteristikan berdasarkan bentuknya, kemudian kadarnya dan juga tipenya. Ya. Jadi airsberg ini adalah salah satu endapan tipe skarn. Ya. Yang saya bilang tadi kan, di gambar tadi dia berdampingan dengan porfiri. Nah, jadi porfirinya ini ya. Jadi lama terbukanya sudah mulai habis ya. Sekarang yang akan dikelola adalah tambang bawah tanah. Ya. Oke, ya. Jadi kalau kita berbicara endapan porfiri ya, dia biasa hadir dalam dua bentuk. Ya. Ada namanya initial mineralization. Jadi endapan porfiri yang tidak mengalami proses-proses eksternal. Ya. Jadi dia adalah bentuk asli dari endapan porfiri. Kemudian ada namanya secondary concentration. Jadi pada endapan porfiri ini bisa terjadi pengkayaan kedua kali. Bisa terjadi pengendapan logam-logam yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ini disebut dengan secondary concentration atau kita sebut juga dengan secondary atau kita sebut dengan supergen, ya, supergen. Jadi itu. Jadi dia bisa menghasilkan cebakan logam yang berkali-kali lipat dari sebelumnya, dari yang initial mineralization. Jadi bagaimana lengkapnya nanti kita akan bahas. Oke, jadi ingat ya, jadi ada dua. Jadi bisa bentuk initial atau bentuk aslinya, originalnya. Kemudian dengan berlangsungnya proses eksternal ya, dia akan hadir bisa dalam bentuk secondary concentration. Ya, bisa jadi lebih kaya kadar tembaganya. Oke. Nah ya, jadi sama ya. Jadi menurut saya belajar GBG itu sama seperti kayak kita anak kedokteran ya. Jadi orang kedokteran itu harus tahu lah ya anatomi ya, anatomi organ-organ tubuh manusia ya, anatomi organ-organ tubuh manusia ya, sama seperti kita ya. Jadi sebagai orang tambang khususnya untuk bagian eksplorasi ya. Jadi harus tahu seperti apa sih genetik endapan porfiri itu di permukaan bawah tanah ya, bisa dilihat ya. Jadi kalau kita berbicara bagian dari porfiri itu tidak akan lepas dari alterasi, dari zona alterasi ya. Jadi pada endapan porfiri ya akan terbentuk zona-zona alterasi ya, yang memiliki karakteristik mineralogi berbeda-beda ya. Jadi antara satu alterasi ya, dengan alterasi ini bisa berbeda-beda kandungan mineralnya. Ya. Ini alterasi
disebabkan oleh proses intrusi ya, intrusi yang berkali-kali ya, intrusi yang berulang ya, beberapa episode. Ini bisa akibat overprinting ya, overprinting ini bisa mengakibatkan unsur-unsur tadi berubah. Nah, unsur-unsur yang di dalam endapan ini berubah. Ya. Nah, jadi ketika berubah dia akan memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Jadi antara contohnya kayak alterasi potasi berbeda kandungannya dengan zona retrograde ya, dengan zona pilik ya, advance agilik. Jadi itu bisa dilihat dari kandungan mineralnya. Kemudian ya, jadi bagaimana proses pembentukannya? Jadi dengan kita mengetahui proses pembentukannya, ya kita bisa tahu kedudukan kandungan tembaga yang sangat tinggi itu ada di mana saja. Ya. Di penempatan larutan mama pada batuan dengan permeabilitas tinggi. Jadi hadirnya ya cepakan mineral ya pada endapan porfiri ya harus dikontrol oleh batuan yang permeabilitasnya tinggi. Oke. Kemudian harus ada interaksi fluida. Ya, jadi harus ada interaksi antara larutan sisa mama, air meteorik atau air hujan, dan juga air konet. Ya, jadi air konet ini adalah air yang berada pada rongga sedimen, ya, rongga-rongga batu sedimen. Pori-pori sedimen lah air yang berada pada pori-pori sedimen. Karena memang endapan porfiri ini terkadang tidak hanya berasosiasi dengan batuan baru saja, tetapi terkadang ada juga tipe porfiri yang berasosiasi dengan batuan sedimen. Kemudian host rocknya ya, jadi batuan induk dari endapan porfiri ini komposisi batuannya umumnya alkaline ya, berada pada intrusi asam ya sampai intermediate ya. Asam diwakili biasanya pada batuan granodiorit dan tonalit. Kemudian intermediate diorit ya, monzonite, syenit. Kemudian ciri secara umum derajat fracture yang tinggi ya. Kemudian adanya zona breksiasi ya, kadang-kadang juga berupa dike yang breksiasi. Nah ya, jadi bisa dilihat ya. Jadi konduktif aliran panas ya pada batuan penutup merupakan hasil metamorfosis dari pusat intrusi ya. Jadi pada saat proses intrusi yang berulang kalinya dia akan secara tidak langsung mengantarkan aliran panas menuju ke atas badan biji ya. Kemudian pada batuan yang lebih brittle akan memungkinkan terbentuknya fracture ya sebagai media konsentrasi intrusi yang produktif ya. Nah, jadi bisa dilihat ya seperti yang saya bilang tadi karena memang dia endapan porfiri ini adalah dominasi gas yang sangat tinggi atau volatilitasnya sangat tinggi. Jadi dia sangat berpotensi untuk menghasilkan fracture ya, menghasilkan fracture atau bidang-bidang lemah di mana dia akan menyebabkan batuan itu lebih brittle. Nah ya, tetapi batuan yang lebih brittle ini akan berdampak positif ya. Dalam artian dia bisa membentuk fracture ini sebagai konsentrasi intrusif yang produktif. Dalam artian dia bisa menjadi medium jebakan. Kemudian kristalisasi awal akan membentuk satu sungkup atau selubung ya, yang equigranular ya. Dan pada kristalisasi lanjut akan terjadi pengembangan kuantitas larutan yang memungkinkan konsentrasi elemen-elemen pada daerah ujung paling atas dari intrusi. Tekanan dalam uap akan mengembang mendekati melebihi tekanan dan tensile stress ya dari selubung sehingga mampu memecahkan selubung tersebut dan membawa mineral melalui fluida intrusi ya. Jadi yang saya bilang tadi ini ya akibat dia memiliki volatilitas yang tinggi ya, jadi dia akan mampu memecahkan selubung ya, sehingga bisa membawa atau mentransportasikan ya mineral-mineral yang membawa logam berharga ya melalui fluida. Kemudian tekanan proses intrusi akan melemah ya dan terjadi pendinginan ya saat mendekati permukaan sehingga terjadi breksiasi membentuk pebble dike ya. Nah, jadi
proses intrusi ya, pada awalnya dia yang mengalami tekanan yang sangat tinggi, pada akhirnya dia akan melemah ya. Dia akan melewati puncaknya dan terjadi pendinginan saat mendekati permukaan. Kemudian menjadi bentuk dike yang bertipe pebble. Ya. Bagian teratas dan terluar dari aliran hidrogama membentuk mineralisasi awal dan menyebabkan inti core ya, potasik dan dikelilingi oleh alterasi propilitik. Nah, ya. Jadi kemudian fase mineralisasi awal ini ya. Jadi yang dia sangat memiliki kandungan tembaga ya yang sangat tingginya, dia akan membentuk alterasi potasik ya, yang dikelilingi oleh alterasi profilitik ya, bisa dilihat. Jadi ini adalah bentuk penampang endapan ya. Ini adalah bentuk dari alterasi ya, alterasi profilitik ya. Ini tilik ya, ini potasik ya. Jadi potasik itu adalah bagian inti ya, bagian inti dari porfiri. Kenapa ya? Karena pada zona potasik ini dia umumnya memiliki kandungan tembaga yang sangat tinggi kadarnya ya. Nah, ya, jadi secara umum ya, jadi proses pembentukan dilambangkan seperti ini. Ya. Jadi ada terbentuknya tekanan uap ya, terbentuk tekanan uap ya. Kemudian ada ekspansi ya, ekspansi panas ya, fluida. Ya. Jadi ini yang menyebabkan dia desakan ya, gas ya. Jadi akibat dari proses ini dia akan membentuk crack ya, membentuk crack ya, dan menghasilkan pola breksiasi. Jadi hancuran-hancuran dari proses ini ketika mengalami pendinginan dia akan seperti ini. Ya. Makanya kita di dalam porfiri ya, endapan porfiri kita akan selain kita temukan dalam bentuk dia stopwort atau pinlet ya, atau stopwort lah yang paling banyak, tetapi juga hadir dalam bentuk breksia, crackle breksia. Nah, jadi bisa dilihat ya, jadi ada beberapa tahapan ya, jadi ada beberapa tahapan, jadi ada tahap awal ya, jadi dia adalah intrusi yang pertama kali ya. Intrusi pertama kali, kemudian dia membawa juga mineral ya, mineral-mineral yang berharga, mineral-mineral berharga, tembaga ya, emas. Kemudian ada lagi transitionalite ya, jadi ada intrusi berikutnya ya. Nah, jadi disinilah terjadi overprinting ya. Jadi terjadi overprinting yang mengakibatkan adanya pengkayaan kembali ya, pengkayaan kembali. Jadi ada suatu zona yang sangat tinggi kadar. Ya, ini yang tadi saya bilang ya, potasik ya, jadi menghasilkan zona potasik ya. Kemudian ada lagi yang paling terakhir ya. Nah, yang paling terakhir ini dia umumnya tidak membawa kadar tembaga yang sangat tinggi ya. Jadi dia ibaratnya puncak-puncaknya ya di ini ya, di tahap B dan C ini. Ya, di D dia sudah berkurang ya. Jadi dia lebih membentuk alterasi advance or delay. Oke ya, jadi bisa dilihat ini adalah bentuk dari dari porfiri ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi
porfiri itu bisa hadir dalam bentuk breksia. Nah, jadi harus diingat breksia itu adalah adanya fragmen-fragmen yang masuk ya ke dalam massa dasar. Ini bisa dilihat ya, ada fragmen-fragmen. Kemudian juga ada bisa dilihat ini mineral-mineral yang mengandung tembaga ya dari warna. Ya, kemudian tadi ya, jadi selain breksia dia juga hadir dalam bentuk stopwort. Ya, bisa dilihat ini stopwort. Stopwort itu ya urat ya, tapi uratnya sangat kecil dimensinya. Kemudian dia berpotongan, ya mengalami memiliki karakteristik bentuk yang seolah-olah kayak berpotongan, ya berpotongan. Bisa dilihat komparatornya adalah pena, sangat kecil. Ya. Jadi di urat-urat inilah kemungkinan potensi adanya deposisi tembaga, emas, mineral berharga. Oke, ini juga ya. Yang hitam ini bisa jadi mineral ini kan bahwa logam ya, logam berharga. Bisa dilihat nih, ya. Ya, ini adalah bentuk coring ya, coring batuan yang sudah di split, sudah dibelah, bisa dilihat nih ada penyebaran dari mineral tembaga ya. Ini harus diteliti lagi ya. Jadi kita terkadang nggak bisa judge ya atau menentukan ini mineral apa dengan hanya melihat secara makroskopis ya. Jadi selain ada identifikasi secara mata ya, secara vision, secara makroskopis juga harus dianalisa di laboratorium. Ya. Ya, jadi bisa dilihat ini bentuk badan bijinya ya, yang ditandain yang sampingnya host rock-nya. Jadi harus dibedakan antara host rock dan urat. Ya, jadi ini seperti saya bilang tadi ya, jadi ada fase ya. Jadi ada urutan intrusi ya, dan ada juga urutan mineralisasi. Ya. Jadi ini berbarengan ya. Jadi selain dia mau intrusi ya, di sisi lain dia juga membentuk zona-zona mineralisasi ya. Jadi pada tahap awal ya, pada dia trap dalam ya, tahapan-tahapan andesit dan diorit ya, serta pembentukan gunung api. Kemudian terjadi juga mineralisasi ya, mineralisasi dalam ya. Jadi ini masih sangat awal. Kemudian ada tahap kedua ya, hadir ya, intrusi grassberg ya, dilambangkan dengan NGI. Jadi tahap awal, menengah, dan akhir. Jadi jangan dibayangkan ini sebentar ya, ini antara fase 1 dan fase 2 ini bisa berjuta-juta tahun ya. Oke. Kemudian fase 2 ini menghasilkan mineralisasi yang utama ya di grassberg. Terbentuk sistem badan endapan. Nah, jadi akibat dia adanya intrusi yang berulang ya, dia akan menghasilkan kadar yang sangat tinggi. Nah, ini bisa ditemukan di report ya, di grassberg yang merupakan tembaganya sangat tinggi ya. Ya. Ini saya bilang tadi ya, di Blok Kali Selatan ada intensi yang erosi, ada erosi yang sangat intensif ya. Nah, ini dilambangkan erosi. Nah, jadi seperti yang bilang tadi, nah, nanti prosesnya bisa berbeda lagi, bisa menjadikan dia sebagai endapan supergen. Ini yang saya bilang tadi, jadi endapan porfiri yang sudah terbentuk ya, dia bisa berubah menjadi endapan supergen enrichment ya, yang kadarnya bisa lebih tinggi. Ya. Kadarnya lebih tinggi dari zona-zona di sekitarnya. Ya. Ada di slide selanjutnya. Nah, ini masuk ya. Jadi kalau kita berbicara tentang endapan biji ya,
Sebenarnya ini tidak hanya hadir di free porphyry saja ya. Endapan-endapan urat ya pada vein bisa juga ya terbentuk proses ini. Oke, pada proses pendinginan ya, kehadiran air tanah mengisi zona-zona rekahan atau fracture menghasilkan suatu zona baru ya yang berimpit dengan zona sebelumnya. Kemudian sering terjadi pergerakan kembali atau remobilize ya pada zona tersebut dan terjadi pengkayaan atau enrichment dari konsentrasi awal tembaga sulfida melalui proses pelindian. Pengkayaan disebabkan oleh pelindian tembaga pada level yang tinggi dalam suatu zona oksidasi ya, di sekitar muka air tanah dan menempatkan tembaga-tembaga tersebut pada level yang lebih rendah, contohnya sebagai chalcocite. Ya. Mineral sekunder dapat terbentuk dalam zona supergene enriched zone ya, melalui proses pelapukan atau ubahan terhadap mineral sulfida primernya. Ya, ini bisa dilihat ya. Jadi ini adalah bentuk dari badan biji ya. Jadi bisa porfiri, bisa urat dan lain-lain. Jadi di dalam supergene enrichment ya. Jadi biasa ada istilah-istilah ya. Ada gozan ya. Jadi biasa gozan ini adalah endapan biji yang dia biasa, yang pada umumnya dia berada pada upper ya, permukaan ya, yang relatif dia mengalami proses pelapukan yang sangat intens ya, ya karena memang dia relatif dekat permukaan ya, dengan interaksi air permukaan yang sangat-sangat tinggi ya, dia bisa mengakibatkan pelapukan di sini ya. Nah, kemudian akibat dari pelapukan tersebut ya, dia akan leaching ya, dileaching akan dilindikan ya. Jadi akan dilindikan oleh air tanah ya, oleh air tanah ya, air tanah ya. Kemudian dia akan membawa ya, akan membawa unsur-unsur metal ya, unsur Cu ini menuju ke masuk ke zona oksidasi ya. Jadi zona oksidasi. Jadi zona oksidasi ini dia berada di atas water table. Jadi di atas water table ya. Jadi berarti kalau kita bilang ya zona oksidasi berarti dia ada pada proses ini dia suasana atau lingkungan oksidasi sangat tinggi. Ya. Oksidasinya sangat tinggi. Ya. Jadi dia berada di di atas ya, atas water table. Nah, pada fase oxidizing ini ya, biasa ada mineral-mineral yang hadir. Ya. Malasit ya, azurit ya, malasit yang secara fisik dan berwarna hijau ya, azurit warna biru, ya, kuprit dan kriskola. Ya. Jadi umumnya mineral-mineral ini hadir pada wilayah yang teroksidasi, produksi teroksidasi ya. Jadi pada fase oksidasi ya, jadi mineral-mineral ini berusaha untuk lepas, ya, berusaha untuk mencari tempat di mana tidak ada terjadi oksidasi lagi. Jadi di zona water table, karena di zona water table ini lingkungannya adalah beda sama di sini, reduksi, jadi reduksi. Jadi di dalam di bawah water table inilah atau di daerah water table inilah terjadi pengendapan yang sangat intensif ya. Jadi logam-logam tembaga tadi ya, kemudian akibat adanya pencampuran ya, dengan air ya, jadi unsur-unsur H2O ya, jadi dia akan berubah menjadi mineral-mineral ini ya, akibat ada penambahan unsur-unsur tadi ya, dari oksigen ini ya. Ya, makanya di dalam enriched zone, enrichment zone ini atau pada lingkungan reduksi ini hadirlah mineral-mineral pencir
gitu. Jadi memang pada zona enrichment zone ini dia memang memiliki anomali. Dalam hal anomali kadar yang sangat tinggi dibandingkan dengan zona-zona sekitarnya ya, zona oxide zone, leach zone, ghost zone, dan primary mesoset. Jadi dia memiliki anomali. Jadi kalau dibilang kalau primary ini berarti mineral asal ya, jadi endapan yang asal. Pada endapan asal ini belum terpengaruh ya, dia masih asli. Endapan biji. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi ini adalah kondisi enrich ya, yang terkayakan kembali. Nah, ya, jadi memang ketika kita ingin melihat proses supergene enrichment ya, kita tinggal melihat dari mineral-mineral apa yang kita temukan. Jadi misalkan dia pada saat kita mengeksplorasi ya, khusus dalam eksplorasi kita menemukan mineral malasit dan azurit ya, yang kita indikasikan dia adalah endapan yang mengandung tembaga, ya kita bisa simpulkan bahwa kita ya berada pada fase oxide. Ya. Nah, jadi kalau memang lingkungan tidak terganggu ya, atau tidak ada proses tektonik yang kompleks, ini kemungkinan zona yang mengandung logam tembaga yang sangat tinggi masih ada di bawah. Nah, jadi itu juga kita pakai sebagai indikator ya. Nah ini tadi udah dibahas ya. Jadi dia berupa vein ya, pinset, stopwort, fracture, critical zone. Ya. Bisa dilihat sendiri. Oke. Ya, ini adalah bentuk-bentuk badan biji. Badan biji yang dia berupa fins dan finslet. Ya. Bisa juga dia membawa quarsapin, quarsapin yang membawa normite ya. Kemudian ada stopwort ya, stopwort yang membawa karbon monotonit ya, untuk jaring-jaring stopwort ya, dan juga pinlet ya. Ya, jadi selain dia berbentuk finlet ya, stopwort dia juga hadir dalam disseminated ya. Dalam arti disseminated berarti disseminated artinya tersebar. Nah, jadi tersebar di sepanjang fracture ya. Jadi dia menyebar. Ya. Seperti yang saya bilang ya, jadi di awal ya ada breksia. Nah, jadi di dalam endapan porfiri kita juga akan dijumpai dengan tekstur-tekstur breksia. Ya, fragmen-fragmen granit ya, siliciate granit. Jadi di sini mengandung sphalerite dan asidrit. Jadi kalau kita bilang porfiri ya, jadi tidak hanya tembaga saja ya, bisa dia porfiri Cu saja, bisa Cu dan Mu, bisa Cu MoAu, bisa porfiri CuAu, porfiri Au saja. Nah, ini tergantung kepada asosiasinya ya. Jadi mineral utama yang hadir yang mineral utamanya yang paling banyak yang mana? Jadi bisa berbeda-beda. Yang jelas, tapi pada umumnya dia adalah penghasil tembaga, molybdenum. Ya, juga ada porfiri tungsten dan molybdenum ya, porfiri timah dan lagi ya. Jadi macam-macam. Ya, jadi ini adalah kalau kita lihat adalah
mineral-mineral apa saja ya yang hadir pada endapan porfiri ya, bisa dilihat ya. Ini adalah sampel batuan ya yang sudah eh, di zoom ya, di zoom bisa dilihat ini adalah hasil pembesaran dari yang ini ya. Bisa dilihat ini adalah urat ya, urat Stockworth ya, yang membawa mineral bornite ya, lignite ya, bornite kalkopirit ya, kalkopirit dan juga pirit. Ya, jadi di urat inilah kemungkinan mengandung mineral yang berharga ya. Jadi bedakan antara yang hitam ini ya. Jadi konsentrasi yang terbanyak yang berpotensi mengandung mineral logam ya, yang urat putih ya. Kemudian ini adalah uh, hasil mikroskopis IJ ya, yang sampelnya sudah diambil dari sini ya. Bisa dilihat ya. Jadi memang kalau dilihat dari karakteristiknya ya, AU-nya cuma segini ya. AU-nya sangat kecil ya, tetapi dibandingkan dengan mineral-mineral pembawa tembaga seperti kalkosite ya, lignite dan bornite sangatlah tinggi. Ya, ini juga hasil mikroskopis ya. Ada mineral kalkopirit ya, kalkopirit yang kuning agak cerah ya. Kemudian bornite ya, bornite yang agak kusam. Ya, ini juga ya. Ini AU-nya ya, sangat kecil ya. Ini juga AU-nya dalam masa dasar kalkopirit. Jadi dia bisa terbentuk secara inklusi ya. Inklusi dalam artian dia emasnya itu di dalam masa dasar kalkopirit. Nah, ya, jadi inilah pentingnya dari ilmu eksplorasi ya, ilmu eksplorasi uh, khususnya genesa ya. Jadi kita bisa tahu ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui ya, jadi ukuran AU-nya sebesar apa ya, ukuran kalkopiritnya sebesar apa ya. Jadi kita bisa tahu jadi ya. Jadi kita akan mengira-ngira gitu. Jadi dan merencanakan ya. Jadi pengolahannya akan seperti apa ya. Jadi meliberasi atau membebaskan bijinya seperti apa, memakai alat apa. Itu pentingnya dari data-data eksplorasi ya untuk kegiatan pertambangan selanjutnya. Ya, ini juga AU ya. Nah, jadi AU pada kuarsa ya, pada masa dasar kuarsa. Bisa dilihat. Jadi memang mengapa AU itu sangat sedikit ya, karena emang kalau kita lihat di mikroskop dia dibandingkan dengan mineral lain dia sangat kecil ya. Ini yang saya bilang tadi ya, jadi akan terbentuk di dalam endapan itu ada zona mineralisasi dan alterasi. Ya. Jadi alterasi inilah yang kita pakai sebagai guidance ya untuk melihat zona yang prospektif ya dan zona yang tidak prospektif. Bisa dilihat ya, ada terbentuk potasik ya, hilik, protopilitik. Ya. Nah, ini bisa diindikasikan dengan hadirnya mineral berbeda-beda nih. Ya. Nanti kalau potasik hadirnya klorit ya, pilit beda lagi ya, propilitik juga beda lagi. Ya, jadi itu. Kalau potasik kalium felspar ya salah-salah. Ya, jadi kalau pada zona potasik itu unsur yang paling dominan adalah kalsium felspar ya. Ya, kemudian bisa dilihat juga ya. Jadi setiap alterasi itu mengindikasikan juga kadar piritnya. Nah ya, jadi pada propilitik umumnya memiliki pirit yang rendah ya. Pada zona pilik ya, dia agak banyak juga piritnya ya. Jadi melambangkan kadar pirit seperti apa. Ya, nah ini bisa nanti dibaca. Jadi di unsur-unsur di alterasi mana dia mengandung
mineral-mineral ya, mineral-mineral yang khas ya, dan di mineralisasi mana juga yang terbentuk tembaga yang sangat tinggi. Ya, jadi ini adalah endapan-endapan penghasil emas ya. Jadi bisa dilihat ya persentasenya tipe porfiri ya, apabila dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain ya, Witwatersrand ya. Witwatersrand ini dia emasnya unik ya, emasnya dia ada di batuan sedimen ya. Dia di Indonesia agak sulit nih mencari tipe Witwatersrand ini. Kemudian orogenic ya, high sulfide ya, low sulfide porfir. Ya, dia juga termasuk kontributor yang utama ya dalam supply dari emas ya setelah orogenic. Oke, sekian kuliah dari saya ya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.